Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Mari kita berdoa. Kami percaya oleh kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Dan kami pun bersyukur bahwa Tuhan karuniakan juga waktu bagi kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami untuk memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 30. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dan berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yahuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian,
Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, "Demikianlah jawab yang diberi Daud." Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin. Tema renungan harian kita ialah akibat cemburu. Buana kapangimburuan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita tidak akan bertanya lagi apa dan bagaimana itu cemburu. Kita pun bisa merasakan bagaimana jikalau kita menjadi sasaran kecemburuan oleh orang lain, atau ketika kita cemburu kepada orang lain. Kecemburuan bisa terjadi karena kita melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita membanding-bandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itulah sering kita lihat dan kita dengar orang melakukan kejahatan kepada orang lain karena kecemburuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita menceritakan Saul dengan Daud sewaktu pulang berperang melawan orang Filistin. Sewaktu mereka pulang berperang, diceritakan bahwa semua kaum perempuan dari seluruh kota Israel tumpah ruah sambil menari dan menyanyi menyambut Raja Saul, memukul rebana sambil berbaris menyanyi bersukaria dengan iringan bunyi-bunyian gerincing. Semua perempuan berbaris sambil bernyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Di sini muncul kecemburuan Saul, sebab semua kaum perempuan Israel meninggikan dan memuji-muji Daud. Tetapi dalam pikiran Saul, harusnya puji-pujian kepada dirinya lebih tinggi daripada Daud, sebab Saul adalah raja. Mulailah di sini murka dan kecemburuan Saul memuncak kepada Daud, sampai-sampai dia mencari cara bagaimana ia bisa membunuh Daud. Sekalipun seperti itu, Daud tetap tenang dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyertai dia. Dalam ayat 14 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sebab kesetiaan Daud kepada Allah, akhirnya semua rencana jahat untuk mencelakakan Daud dilakukan oleh Saul,
tetapi satu pun tidak ada yang berhasil. Tetapi Saul sampai dia mati pun ia tetap murka dan cemburu kepada Daud. Buah dari kecemburuan adalah kegalauan dan ketidakdamaian yang menghadirkan kejahatan. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.